Federasi Kasbi, yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta aksi dari kawan-kawan buruh berbagai daerah, dari kawan-kawan perempuan, kawan-kawan petani, kawan-kawan mahasiswa, aktivis lingkungan, aktivis HAM, dan juga seluruh peserta yang hari ini aksi di gedung DPR. Aplaus buat kawan-kawan semua. Hidup rakyat. Selanjutnya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026. Kita bersepakat bahwa aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat akan melakukan aksi May Day secara mandiri, secara independen, secara gotong royong. Semua kita biayai sendiri, kawan-kawan. Hari ini dan juga tahun yang lalu, pemerintah juga menyelenggarakan peringatan May Day Fiesta yang diselenggarakan di Monas antara Serikat Buruh juga pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Kita semua tahu bahwa apa yang menjadi tuntutan perjuangan dari Gerakan Buruh Indonesia selama berpuluh-puluh tahun hingga saat ini belum pernah terwujud. Betul nggak, kawan-kawan? Secara regulasi, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan-peraturan ketenagakerjaan, semua semakin menindas kaum buruhnya. Betul apa betul, kawan-kawan? Makanya tidak heran jika banyak di antara kawan-kawan kita yang bekerja di sektor pendidikan, guru, dosen, kawan-kawan yang bekerja di sektor medis dan kesehatan, kawan-kawan yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, juga kawan-kawan yang bekerja di sektor maritim atau kelautan, bahkan kawan-kawan yang bekerja di sektor pariwisata. Kita tahu hak-hak mereka semakin hari bukan semakin membaik, tapi hak-hak mereka semakin dikebiri. Dan ada satu sektor yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir mereka sampai sekarang belum mendapatkan jaminan kepastian kerja, yaitu adalah kawan-kawan yang bekerja di sektor platform. Ada kawan-kawan ojol atau driver online, baik roda 2 ataupun roda 4. Hingga kini status mereka menjadi mitra kerja yang palsu, karena semua berdasarkan keputusan sepihak dari pihak aplikator. Dan kawan-kawan, hari ini kita semua memperingati May Day turun ke jalan sebagai antitesis dari aksi May Day Fiesta yang dilaksanakan di Monas ataupun mungkin di daerah-daerah lain. Kita menyadari betul bahwa perjuangan dalam 1 Mei ratusan tahun yang lalu, di mana kaum buruh menuntut pengurangan jam kerja dari 12 jam bekerja, 16 jam bekerja, dituntut menjadi 8 jam kerja, kawan-kawan, dalam satu hari. Dan mestinya kita semua tidak boleh melupakan bahwa ada perjuangan yang penuh darah, penuh luka yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh pendahulu kita, kawan-kawan. Dan mestinya aksi May Day yang kita peringati ini harus dilakukan dengan cara turun ke jalan, terus mendesak kepada pemerintah
kepada DPR untuk membuat aturan, membuat regulasi yang berpihak pada kaum buruh, termasuk bagaimana pemerintah dalam hal sebagai pelayan dari masyarakat, mereka bisa bekerja secara serius, secara maksimal untuk melindungi dan menjamin kaum buruh. Kawan-kawan yang saya hormati, ada tuntutan yang kita sampaikan kepada pemerintah maupun DPR. Yang pertama, agar DPR segera membahas rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru pasca putusan MK 168. Karena MK memberi waktu selama 2 tahun, yaitu batas waktunya bulan Oktober tahun ini, tahun 2026. Masih ada waktu beberapa bulan, tapi hingga kini DPR belum pernah mendiskusikan dengan kita kaum buruh. Oleh karena itu, kita bersepakat dalam aksi May Day ini, kita melakukan aksi di depan gedung DPR. Kawan-kawan, seperti tadi disampaikan oleh Korlap, bahwa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat beberapa waktu yang lalu kita bersepakat untuk mengajukan audiensi dengan pimpinan DPR dan juga Komisi 9 yang membidangi ketenagakerjaan. Dan hari ini, sekalipun pengajuan kita yang seharusnya dilaksanakan jam 2 sekarang ini, tapi pihak pimpinan DPR menyatakan tidak bisa. Jadi bisanya itu sebelum Jumatan, tadi jam 11 sampai jam 12. Akhirnya kami kemarin bersepakat untuk menghadiri dari pihak DPR dan kita melakukan audiensi. Tadi ada sekitar 46 orang yang masuk perwakilan dari kawan-kawan organisasi Aliansi Gebrak, menyampaikan tuntutan-tuntutan yang diusung, yang dibawa oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus melibatkan kaum buruh. Kami mendesak agar dalam waktu dekat ini DPR bisa melibatkan kembali serikat-serikat buruh dalam penyusunan RUU ketenagakerjaan yang baru. Kami juga menyampaikan bahwa sistem kerja outsourcing yang sudah berlaku puluhan tahun ini ternyata praktek di lapangan lebih kejam dari regulasi itu sendiri. Prakteknya bisa lebih buruk dari regulasinya itu sendiri, di mana banyak kawan-kawan kita kaum buruh yang sekarang ini statusnya justru lebih banyak pekerja fleksibel, ada outsourcing, ada kontrak, ada harian lepas, ada sistem magang, ada sistem borongan. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pekerja tetap, kawan-kawan. Sehingga tidak heran jika kita hari ini juga masih mengusung tuntutan untuk penghapusan sistem outsourcing. Meskipun kemarin kita juga dikejutkan dengan munculnya Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang alih daya atau tentang outsourcing. Secara substansi, secara isi, setidaknya aturan Permenaker tersebut mengembalikan pada aturan-aturan sebelumnya, seperti di Permen 19 tahun 2012, yaitu ada 5 jenis pekerjaan yang diperbolehkan dengan sistem outsourcing. Dan untuk peraturan yang sekarang ini justru sekarang diperluas menjadi 6 jenis pekerjaan. Artinya penghapusan sistem outsourcing yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato Hari Buruh Sedunia tahun 2025 di Monas pada waktu itu, ternyata sampai sekarang belum bisa dihapuskan. Betul nggak, kawan-kawan?
Dan kita tidak akan pernah lelah untuk terus mendesak kepada pemerintah, kepada DPR, kepada negara untuk menghapuskan sistem outsourcing. Selain itu juga hal yang paling penting kawan-kawan, kita juga mendesak kepada pemerintah, kepada DPR agar mereka tahu bahwa sistem pengupahan di Indonesia semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Meskipun aturannya berubah-ubah, tetapi secara substansi, secara nilai, justru upah kaum buruh semakin mengecil kawan-kawan. Betul tidak? Dan disparitas kenaikan upah masih terus terjadi antara upah buruh di daerah satu dengan upah buruh di daerah yang lainnya. Kita mendesak kepada DPR dan juga pemerintah untuk segera mereformasi sistem pengupahan yang ada sekarang ini menjadi sistem upah layak nasional seperti yang diusulkan oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kita juga mendesak kepada pemerintah, kepada presiden, kepada DPR untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk kawan-kawan buruh yang bekerja di sektor maritim atau sektor kelautan atau di sektor perikanan. Juga ratifikasi Konvensi ILO 190 terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja atau di dunia kerja. Karena hingga hari ini masih banyak kawan-kawan buruh kita, terutama kaum buruh perempuan, sering mendapatkan perlakuan tidak adil, perlakuan sewenang-wenang, bahkan pelecehan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu, seharusnya ratifikasi Konvensi ILO 190 bisa segera diberlakukan. Dan satu lagi juga yang menjadi sorotan dari kita kawan-kawan, tentang situasi demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin dipersempit, bahkan karakter pemerintahan kita dikembalikan kepada pemerintahan yang militeristik. Militerisme kebangkitan yang hari ini terjadi justru mengambil alih pekerjaan-pekerjaan di ranah sipil, dan itu tentu tidak bagus. Karena apa? Dengan keterlibatan atau sistem militerisme, sehingga kawan-kawan di masyarakat sipil justru akan semakin terdesak. Bahkan militerisme bisa mengkooptasi dari sistem pemerintahan kita, karena mereka lah yang punya senjata, mereka yang setiap hari melakukan operasi-operasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita atau menstop sistem militerisme yang terjadi saat ini. Kalau sudah banyak sekali kawan-kawan buruh sering berhadapan dengan militer, baik di tempat kerja atau pada saat kawan-kawan menyampaikan aspirasi atau aksi-aksi demonstrasi atau pemogokan. Dan itu semakin mengkhawatirkan bagi kita semua kawan-kawan. Hari ini kita menegaskan kepada DPR, meskipun tadi kita ditemui, meskipun tadi terjadi audiensi, tetapi kita tahu bahwa pemerintah dan DPR hingga hari ini belum bisa memenuhi tuntutan dari kawan-kawan buruh. Tuntutan ini telah berjalan atau berlangsung bertahun-tahun, sehingga setiap hari buruh 1 Mei kita selalu menuntut perjuangan-perjuangan yang sama seperti tahun-tahun kemarin kawan-kawan. Dan yang paling penting hingga hari ini kawan-kawan, karena kita tahu situasi dan kondisi yang terjadi kawan-kawan buruh di berbagai sektor, di berbagai daerah, maka dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pengawalan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga undang-undang yang baru bisa berpihak kepada kita kaum buruh. Mungkin itu sebagai pengantar
kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat selanjutnya nanti akan ditambahkan terkait dengan isu-isu dan tuntutan yang kita usung terutama oleh kawan-kawan yang lain. Dari serikat buruh, ada serikat tani, kawan-kawan mahasiswa dan lain sebagainya. Semua bisa menyampaikan aspirasi sepanjang waktu kita juga masih memungkinkan, dan juga agar apa-apa yang sudah dipersiapkan dari kemarin semua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin begitu dari saya kawan-kawan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. buruh tani mahasiswa pelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.